pada anggota legislatif DPRD Kota Kendari yang sempat hadir pada malam ini, yang terhormat dan saya muliakan para alim, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan yang selalu saya minta tunjuk dan nasihatnya. Hadirin sekalian kekasih Allah, biasanya kalau maulid memang anak-anak suka ribut, tapi kalau saya ceramah pasti tidak ribut karena dalam ceramah saya ada 3 pertanyaan kuis. Kuis pertama hadiahnya Rp250.000. Kuis kedua Rp500.000. Kuis ketiga Rp750.000. Kuis ini pertanyaannya amat gampang. Pertama, nama Pak Imam. Yang kedua, nama Pak Lurah. Dan yang ketiga, nama Presiden Republik Indonesia. Tapi dengan syarat, kuis ini hanya saya berikan kepada anak-anak yang paling diam dan tidak pernah lari-lari. Siapa yang paling diam, itu yang saya tunjuk. Mau tidak hadiah? Syaratnya apa? Syaratnya harus diam. Yang paling diam, itulah yang saya tunjuk. Oke, sepakat? Sepakat. Baik. Ada seorang mahasiswa bertanya pada saya, Pak, apa hukum maulid atau maulud? Saya jawab, maulid dan maulud tidak ada hukumnya. Lalu kalau tidak ada hukumnya, mengapa ada orang yang mengatakan bahwa maulid, Isra Mi'raj, Yasinan, tahlilan itu dianggap sebagai bid'ah? Kalau ada umat Islam yang melarang maulid atau maulud, sudah dipastikan dia itu bukan seorang muslim. Mengapa? Karena kata maulid maknanya adalah hari, tanggal, bulan, dan tahun kelahiran. Lantas apa hukumnya hari? Hukum tanggal, hukum bulan, dan hukum tahun tidak ada hukumnya. Jadi jika ada orang yang mengatakan maulid Nabi itu haram, maka dia mengharamkan kelahiran beliau, menantang tanggal hari kelahiran beliau. Demikian juga kata maulud. Maulud artinya anak yang baru keluar dari perut ibunya. Apa hukumnya? Tidak ada hukumnya. Kok ada hukumnya orang yang keluar dari rahim? Karena itu dianggap orang yang tidak paham. Tetapi jika kita bertanya, apa hukum melaksanakan peringatan maulid? Tunggu dulu. Kita harus lihat manakah ilatnya, apa sebabnya. Karena sebuah hukum akan bekerja berdasarkan ilat atau sebab. Tanpa sebab kita tidak akan pernah tahu apa hukumnya. Contoh, hukum asal makan dan minum adalah mubah, boleh. Dia berubah hukum menjadi sunnah kalau makan sahur. Berubah hukum menjadi makruh kalau makan yang panas dan terlalu dingin atau makan sambil berdiri. Dia bisa berubah hukum apabila makan dalam keadaan berpuasa lantas makan dengan sengaja, hukumnya menjadi haram. Demikian pula dalam ajaran agama ada namanya adat istiadat.
dengan bir atau albir, bukan bir yang ada di hotel-hotel atau di kafe-kafe. Yang dimaksud dengan bir adalah kebaikan atau syariat yang ditetapkan oleh Allah. Contoh, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Itulah kata albir. Kebaikan semacam ini itulah ditetapkan Allah, seperti melaksanakan sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Ada juga kebaikan yang ditetapkan oleh manusia. Itulah yang disebut dengan uruf. Mana ayatnya? Ada ayatnya banyak. Di antaranya Ali Imran ayat 110. Kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf. Di sini ada kata al-uruf. Kata al-uruf maknanya adalah tradisi, budaya, custom atau kultur atau sivilisasi atau bahasa sehari-hari disebut dengan kearifan lokal. Kearifan lokal itulah yang merupakan kebaikan yang dikenal dalam masyarakat. Makanya dalam kaidah usul fikih dikatakan al-adatul al-muhakkamatun. Adat itu adalah bagian dari hukum. Betapa tidak, umat Islam tidak akan bisa melaksanakan ajaran agama tanpa didukung oleh budaya. Ada yang berkata bahwa agama dan budaya tidak boleh dicampur aduk. Memang tidak dicampur aduk, tetapi antara satu dengan yang lainnya bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Contoh, Allah sampaikan pada kita, aqimi sholat, dirikan sholat. Lantas bagaimana cara mendirikan sholat? Apa syarat dan rukunnya? Syaratnya disitulah ada sistem budaya. Kalau kita sholat harus tutup aurat, dan kalau tutup aurat menggunakan pakaian. Pakaian itulah hasil dari budaya. Tidak akan mungkin orang sholat kalau tidak mengenakan pakaian. Tidak akan mungkin orang sholat kalau tidak ada masjid untuk datang berjamaah. Maka di dalamnya ada namanya unsur yang disebut dengan kultur. Nah sekarang, kalau demikian adanya, ada kesalahan definisi. Kalau ada orang berkata bahwa maulid itu bid'ah, apa sebenarnya bid'ah? Kalau ada orang berkata bid'ah itu adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh umat muslim yang tidak pernah dicontohkan Nabi, maka itu mendefinisikan sesuatu yang tidak tepat. Maka umat Islam tidak akan ada yang bisa masuk ke dalam surga. Semuanya pasti masuk neraka. Mengapa? Adakah Rasulullah pernah mengenakan mic ketika bicara? Tak ada. Adakah Nabi menggunakan kipas angin? Kalau begitu kipas angin juga bid'ah. Masjid yang mewah seperti ini juga bid'ah. Kemudian lampu neon juga bid'ah. Kacamata bid'ah. Semuanya bid'ah. Maka kita tidak akan bisa lepas untuk masuk ke dalam kategori bid'ah. Padahal bid'ah yang dimaksud bukan itu. Bid'ah adalah menciptakan konstruk ibadah yang bersifat formal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang manakah itu? Itulah dalam konsep tauhid dan konsep ibadah mahdah. Secara formal Allah telah tetapkan bersama Rasul. Contoh ibadah mahdah. Ibadah mahdah pertama adalah apa yang kita kenal dengan planning atau mengucapkan dua kalimat syahadat. Mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu yang tepat. Tapi kalau ada orang yang berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna alitaeta, maka itu namanya bid'ah. Karena konstruknya sudah jelas, sudah tepat. Kalau diganti itu namanya bid'ah. Orang sholat ruku, dia kaya, itu juga namanya bid'ah. Orang sholat menggunakan satu bahasa, yaitu bahasa agama dalam bentuk tata bahasa Arab, tapi ditambah dengan bahasa kampung masing-masing. Misal saya dari Rahab, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, saya langsung terjemahkan lagi kabalano kawasano.
ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Naik haji harus di mana? Di Ka'bah. Tetapi orang naik haji di gunung bawa kabrai, itu juga namanya bid'ah. Dengan demikian, orang yang mengatakan itu bid'ah adalah salah kaprah. Mengapa salah kaprah? Dia tidak paham. Maulid itu bikin apa? Orang ceramah, orang ngaji, orang silaturahmi, apanya yang haram? Apakah Rasul tidak pernah melaksanakannya? Kalau baca sejarah pernah, tapi bentuknya yang berbeda. Nabi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau puasa Senin Kamis?" "Saya puasa Senin karena saya lahir di waktu hari Senin. Saya puasa hari Kamis karena amal manusia diangkat oleh Allah ke langit yang ketujuh." Berarti Muhammad pernah melakukan apa disebut dengan maulid, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Dia puasa. Lantas, apakah kita harus begitu? Tidak, karena kita diperintahkan oleh Allah menyampaikan salawat dan salam kepada Muhammad SAW. Maka kita perlu untuk bagaimana mengetahui sikap dan perilaku Rasulullah berdasarkan sejarah kehidupannya, maka kita adakan dalam bentuk seperti ini. Itulah namanya ilat atau sebab. Dari konteks ini kita harus paham yang manakah sunnah Nabi itu. Di sini ditulis sunnah terbesar Nabi ada 3. Tapi apakah sunnah Nabi? Kalau kita sepakat sunnah Nabi itu adalah ucapan Nabi, perbuatan Nabi, takrir Nabi yang bersangkut paut dengan hukum, maka coba kita lihat yang manakah sunnah Nabi itu. Sunnah Nabi itu ada 3 macam. Yang pertama adalah sunnah Nabi yang sifatnya wajib, karena wajib harus kita ikuti. Nabi sholat, kita sholat. Nabi sholat jamaah, kita sholat jamaah. Puasa, kita puasa, wajib. Ada juga sunnah Nabi yang diikuti tapi tidak sama persis. Contoh, Nabi membersihkan gigi. Yang sunnah membersihkan gigi, alatnya tidak perlu sama dengan Nabi. Nabi menggunakan siwak, Nabi menggunakan sugi. Mengapa? Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat itu belum begitu besar, sehingga yang diketahui hanyalah sesuatu yang bersifat tradisional. Lantas saat ini yang sunnah itu yang bagaimana? Apakah yang menggunakan sugi? Tidak. Semua orang yang membersihkan gigi adalah ikut sunnah Nabi. Apakah menggunakan sifat, apakah menggunakan sikat gigi dan pasta gigi, menggunakan sikat sepatu, sikat cuci pakaian, yang penting dia membersihkan gigi. Apakah gunakan tisu atau tas atau lidi-lidi, yang penting dia membersihkan gigi, hukumnya sunnah meskipun tidak sama dengan Nabi. Nabi tidur di atas pelepah korma. Apakah kita juga harus tidur di pelepah korma? Tidak. Yang disunahkan setiap hari harus menggunakan alas. Alas beliau pelepah korma. Kita tidak perlu mengimpor pelepah korma di Indonesia. Habis korma di sana, hancur. Berapa miliar manusia kita impor dalam korma atau pelepah korma? Maka kita baring menggunakan spring bed, ambau, tikar, dan macam-macam. Yang penting waktu baring kita menggunakan alas, itu hukumnya sunnah. Yang ketiga, sunnah Nabi yang tidak perlu diikuti. Ada yang pasti yang dia ucapkan, yang dia lakukan, atau yang dia diamkan. Ada yang tidak perlu diikuti. Nabi kalau sahabatnya kehabisan minuman, air minum, maka Nabi memberikan mereka minum di jari-jari tangannya. Keluarlah keringatnya lewat jari-jari tangannya. Tidak perlu kita ikuti. Anak kita lagi main kelereng, main karet, kehausan, masuk di dapur tidak dapat air. Datang sama ayahnya, ayah yang sedang belah-belah kayu. Ayah, saya haus. Oh iya, ikut sunnah Nabi. Ayo nak, kebetulan masih banjir-banjirnya keringat saya dari ketek saya, kemudian dari badan saya. Minum. Setelah minum, anaknya pingsan. Tidak perlu diikuti. Yang kedua, Nabi dia menikah, dia nikahi anak kecil. Tidak perlu diikuti. Mau diikuti dikena undang-undang perlindungan anak. Lihat nasib Syekh Puji menikahi orang yang belum balik. Maaf,
yang belum dewasa di penjara. Siapa yang anaknya mau dinikahi umur 9 tahun? Kalau tidak mau dibawa ke kepala, tidak perlu ikut Nabi. Itu lain masalahnya. Sebab Nabi istrinya kebanyakan semuanya adalah janda. Hanya Siti Aisyah yang bukan. Dia nikah itu karena untuk merekam semua peristiwa yang terjadi pada Nabi, karena anak-anak daya rekamnya sangat kuat. Makanya hadis Nabi itu lebih banyak dikeluarkan oleh Siti Aisyah. Siti Khadijah dan istri-istri yang lainnya sudah tua, sudah pelupa, dan mereka kalau menyampaikan sesuatu kepada orang, mereka tidak hitam putih. Lain dengan Siti Aisyah. Kalau Siti Aisyah ditanya, semalam Rasulullah bikin apa? Dia jelaskan apa adanya. Tapi kalau orang yang sudah dewasa, dia pasti malu menyampaikan peristiwa yang terjadi semalam bersama Rasulullah. Inilah hakikatnya. Yang kedua, ada tameng, Bu. Ada tameng bagi bapak-bapak. Nikah lebih dari satu, katanya sunnah Nabi. Yang benar saja, Nabi itu menikah lebih dari satu setelah meninggalnya Khadijah. Tetapi ingat bahwa dalam ajaran Islam tidak ada perintah untuk menikah lebih dari satu, dan tidak ada larangan untuk menikah lebih dari satu. Harus juga berkaitan dengan ilah. Ada bapak-bapak ingin menikah lebih dari satu. Kenapa? Sunnah Nabi. Baiklah, Bu, kalau ada suaminya ingin menikah lagi, jangan larang. Ibu yang bilang, Pak, kalau memang ikut sunnah Nabi, oke. Saya yang carikan jodohnya, Pak, tambahan istri. Pergi di Raha, pergi di Buton, pergi di Kolaka, atau pergi di tempat lain. Carikan. Setelah dapat 4 orang, datang lapor sama suaminya. Pak, saya sudah dapatkan calon istri Bapak, karena Bapak ingin ikut sunnah Nabi. Wah, ini calon istri yang akan masuk surga karena mengizinkan suaminya menikah lebih dari satu. Setelah itu dikunjungilah calonnya. Yang mana rumahnya? Itu. Calon yang kamu bilang di mana? Itu. Yang duduk-duduk di pintu, yang makan daun sirih, yang tidak pakai BH itu, yang pakaiannya sobek-sobek, yang nenek-nenek itu. Iya, sudah itu nenek-nenek. Kenapa kamu harus carikan nenek-nenek? Pak, istri Nabi itu usianya ada yang 80 tahun, ada yang 76 tahun, ada yang 59 tahun, ada yang 68 tahun. Yang paling muda jandanya 40 tahun, yaitu Siti Khadijah. Jadi kalau Bapak ingin nikah lebih dari satu, nikahi jangan hanya jumlahnya, tapi usianya juga kamu ikuti Nabi. Tapi kalau Bapak nikah dengan gadis, itu bukan sunnah Nabi, tetapi nafsu yang terlalu membara. Disinilah hakikatnya. Dari itu, sunnah Nabi itu harus kita terjemahkan dengan sebaik-baiknya, sehingga tidak menjadi masalah dalam kehidupan kita. Nah sekarang, kembali ke persoalan. Tidak lama lagi sudah kuis. Yang saya tuju yang paling diam dan tidak banyak gerak. Oke, setuju? Setuju. Baik. Malam ini kita peringati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada apa di balik kehidupan Nabi? Michael Hart, seorang penulis Amerika Serikat, pernah menulis 100 tokoh yang amat berpengaruh dalam sejarah peradaban manusia. Di antaranya Adolf Hitler, pencetus Nazi Jerman; Mahatma Gandhi, pencetus Satyagraha India; Lao Tse, pencetus Tao Te Ching; dan Julio Caesar, pencetus Vini Vici. Tetapi Michael Hart menempatkan baginda Muhammad SAW sebagai orang nomor 1 yang paling sukses dalam membangun peradaban manusia. Ada apa gerangan dengan Nabi? Nabi dikenal bukan lewat PA, Nabi dikenal bukan lewat FB, Nabi dikenal bukan karena ayah ibunya seorang pejabat, tokoh partai politik. Muhammad dikenal bukan menguasai industri hulu dan industri hilir. Muhammad dikenal bukan karena mengikuti kontes KDI atau Indonesia Idol. Muhammad dikenal ternyata karena memiliki akhlak yang mulia.
untuk keluarga sangat penting. Muhammad tercipta menjadi orang yang baik dan mulia akhlaknya diakibatkan pertama, ayahnya bernama Abdullah. Maknanya, kalau ingin menciptakan anak yang berakhlak mulia, harus didukung oleh ayahnya yang taat ibadah. Simbol Abdullah, yaitu hamba Allah yang taat beribadah kepada Allah. Jangan sampai masjid ini sudah salam, sudah menyampaikan salawat, ayahnya lagi asik bermain, disuruh anaknya, nak pergi kamu ke masjid sana sholat maghrib. Ayah tidak ikut, jangan ikutnya, skakster Cikipal. Bapaknya lagi Cikipal dan skakster. Itu masih lebih bagus. Tapi kalau masjid sudah bunyi, maaf, tapi ayahnya lagi enak-enak minum khamr, lalu di sampingnya ada anaknya, ibunya juga ikut marah, marahi suaminya. Pak, keterlaluannya ini, kenapa kok tidak kasih kasihan kita punya anak barang satu gelas itu kami kok kasih juga supaya dia rasakan. Itu amat tragis dalam kehidupan. Contoh teladan itulah yang terbaik. Makanya ayah atau yang memberi tanda itu harus mampu memberikan contoh teladan yang baik pada anak-anaknya. Sebab apa? Pendidikan sebenarnya contoh teladan, bukan memarahi, bukan memukul, bukan membimbing. Sebab memarahi, membimbing dan memukul itu bukan pendidikan, tetapi alat pendidikan. Yang kedua, agar anak tumbuh berkembang dengan baik, maka harus didukung oleh ibunya yang bernama Aminah, yang memberikan rasa aman. Bagaimana bisa memberikan rasa aman? Itulah tafsiran atau terjemahan dari angka 12 dari Rabiul Awal. Mengapa Muhammad tanggal 12 Rabiul Awal lahir, bukan tanggal yang lain? Maknanya 12 itu berkaitan dengan kaum ibu. 12 itu adalah terjemahan dari Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman jumlah hurufnya 6, Ar-Rahim jumlah hurufnya 6. 12 seluruhnya. Ar-Rahman sifat Allah pengasih. Bukankah pengasih ada pada kaum ibu yang terletak, maaf, di dada ibu? Bukankah Ar-Rahim terletak juga pada ibu, yaitu rahimnya? Coba lihat sejarah membuktikan bahwa Siti Hajar yang duduk di padang pasir yang tandus, anaknya menangis merengek. Yang ditangiskan bukan gula-gula cucuk, yang dia tangisi bukan layangan, yang ditangisi bukan ayam goreng Kentucky. Bacanya Kentucky deh, bacanya ya, betul deh Kentucky. Yang dia tangisi ternyata anak itu berhenti dari tangisnya. Kenapa? Tetes air yang ditemukan oleh ibunya yang berasal dari dua bukit Sofa dan Marwah yang bernama Zamzam. Itulah terjemahan kaum ibu. Jika anak menangis, digendong ayahnya menangis, digendong kakaknya menangis, pamannya, bibinya tetap menangis. Tetapi ketika digendong oleh ibunya, dilekatkan di bukit Sofa dan Marwah, maka anak berhenti dari tangis. Mengapa? Dia bertemu dengan denyut jantung ibunya yang menjadi teman hidupnya 9 bulan 10 hari. Mengapa? Di tengah-tengah bukit Sofa dan Marwah ada Zamzam. Zamzam itu maknanya kumpul-kumpul. Bukankah rahim ibu tempat berkumpulnya manusia sebelum terlahir di muka bumi ini? Bukit Sofa dan Marwah ditarik garis lurus membentuk, maaf, segitiga. Segitiga itulah terjemahan dari batu hajarul aswad. Batu hajar aswad atau batu berlobang disunahkan menciumnya, disunahkan melambaikan tangan. Mengapa? Itulah simbol tempat lahirnya manusia pada poros yang sama yang ada pada kaum ibu. Makanya kaum ibu diberikan penghormatan sebanyak 3 kali karena dimensi yang berkaitan dengan kaum hajar al aswad. Justru itu anak jangan dimarahi kalau menangis. Anak jangan dicubit. Sebab ketika anak kita rangkul, kita sapu-sapu cekolannya, lantas mengucapkan salawat kepada Nabi, anak berhenti dari tangis. Jangankan anakku, suami saja dalam keadaan marah-marah, lalu ibunya pergi rangkul suaminya, diletakkan di dada kanannya atau kirinya, insya Allah suami berhenti dari marahnya, dan yang marah yang lain. Ini memang makna simbolik, tetapi perlu kita pelajari. Yang kedua, mengapa Rabiul Awal? Rabiul Awal itu artinya bunga yang mekar. Makanya diterjemahkan dalam bentuk mal. Bunga-bunga ini bunga mekar yang memberikan
bau yang sedap, yang harum semerbak. Artinya kelahiran anak kita akan memberikan pengaruh positif terhadap kehidupan keluarga, termasuk tetangga yang ada di dekatnya. Beda dengan orang yang tidak jelas orang tuanya, maaf, itu akan menyebabkan bau bunga juga tapi bunga bangkai. Sama dengan sebagian artis, dia bangga perutnya buncit, ketika dikejar wartawan ditanya siapa ayahnya, nanti kamu lihat siapa dia. Bangga dia berbuat maksiat. Padahal ketika dia melahirkan itu mirip kucing. Mirip kucing, Pak. Ada yang tanya saya mengapa kucing melahirkan itu diam-diam? Ya karena pertanyaannya, tidakkah engkau tahu bahwa kucing waktu dia diperkosa dia teriak-teriak. Dia tidak mau dirembuk kesuciannya, makanya teriak-teriak kalau dia diperkosa. Setelah diperkosa makanya dia hamil. Ketika melahirkan malu dia sama tetangga, makanya waktu melahirkan diam-diam tidak kedengar suaranya. Itulah kucing. Nah, bagian yang lain untuk menciptakan akhlak mulia pada anak dibutuhkan apa? Dibutuhkan bidan atau dukun yang bernama Asyifa. Asyifa itu dukun yang membantu proses kelahiran Nabi. Jangan salah paling dukun, jangan salah panggil dukun. Diharapkan anak lahir selamat, ternyata anak mati dalam perjalanan proses kelahiran. Mengapa? Dukunnya dukun parakan, salah panggil. Harus dukun Asyifa yang memberikan kesehatan batin dan kesehatan jasmani. Ketika anak lahir, laki-laki dipanggil ayahnya, Pak, anaknya laki-laki tolong azankan, anaknya perempuan tolong tamatkan. Maka itulah yang bernama Asyifa, sehingga Muhammad menjadi orang terpuji. Di sekelilingnya ada yang bernama Halimatus Sa'diyah. Apa itu Halimatus Sa'diyah? Orang yang lapang dada, pembinaan dan pendidikan akhlak anak tidak menjadi tanggung jawab orang tuanya, tetapi juga tanggung jawab orang-orang di sekitar kita. Harus lapang dada kita memimpin, mendidik dan mengawasi anak-anak tetangga kita. Itulah Halimatus Sa'diyah, orang yang lapang. Dulu waktu saya kecil, ayah saya pergi ke kebun, dititip sama tetangga, senang mereka. Mengapa? Karena pertolongan yang diberikan itu dilakukan secara ikhlas dan akan mendapatkan ridha Allah. Tapi sekarang, zaman sekarang mau titip anak, Pak, titip dulu saya punya anak, atau ibu mau titip anak saya mau ke kantor, titip. Oh, sampai di rumah penitipan, siapa suruh banyak anak saja tidak bisa urus, apalagi saya urus punya anak. Sekarang begitu. Tapi coba kalau ada orang yang mau dijadikan tempat menitip, hati-hati, jangan sampai anak bapak dijual seperti yang ada di YouTube itu. Nah, terjadi perubahan disorientasi nilai. Yang terakhir, ada namanya Syaibah. Syaibah itu adalah kakek Rasulullah, nama aslinya Syaibah, orang tua yang bijaksana. Maka muncullah Muhammad menjadi orang yang terpuji dan berakhlak mulia karena didukung oleh simbol-simbol dari nama-nama yang ada di sekelilingnya. Dari sinilah kita paham bahwa kehidupan Muhammad memberikan wejangan pada kita, bahwa kita harus hadir di tengah-tengah kehidupan masyarakat mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Yang pertama adalah bagaimana kita lakukan sholat jamaah. Tapi sholat jamaah jangan hanya simbolik. Mengapa hanya simbolik? Karena kita sholat jamaah luruskan saf, rapatkan barisan di dalam, tapi setelah di luar tidak lurus dan tidak rapat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Saling gontok-gontokan, terpecah belah, apalagi masa pemilihan kepala daerah di 7 kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Tenggara. Kakak adik berhantam, suami istri bercerai gara-gara beda pilihan. Padahal kalau ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka cinta kita selalu terbangun dalam hubungan-hubungan. Meskipun kita berbeda pilihan, tetapi tetap kita sama, yaitu memilih pemimpin kita. Sama orang pergi ke pasar, ada yang beli ikan pokok, ikan cumi-cumi, ada yang beli ikan lure, ikan katamba, beda tapi sama-sama ikan. Kenapa harus kita bermurasyawarah, bertengkar gara-gara beda pilihan? Itulah yang terjadi pada masyarakat kita, sehingga kita rugi sendirinya. Lagi 2 menit. Yang banyak gerak saya tidak tunjuk.
yang saya tunjuk yang paling real. Saya kasih hadiah terbesar 250 nama Presiden Republik Indonesia. Oke, lagi 2 menit. Nah sekarang yang kedua, akhlak terhadap orang tua. Zaman perkembangan modern telah berubah. Ibu-ibu sekarang pusing ajar anak-anaknya. Kok mengapa pusing? Ya ibu sendiri yang keliru. Anak dibiarkan nonton televisi, apalagi film kartun Shinchan. Dia nonton film kartun Shinchan. Anak tidak diarahkan. Shinchan itu mengajari anak untuk kurang ajar sama orang tua. Kepala batu. Untung kalau yang dinonton film kartun Ipin Upin itu lebih enak, lebih bagus. Apalagi anaknya dibelikan iPad. Ini nak iPad. Wah senang anaknya bermain game-game. Dipanggil makan sebentar mak, dipanggil pergi ke TPA tidak mau. Akhirnya anaknya kepala batu. Orang tuanya pusing. Mengapa pusing? Salah ibu mengapa belikan iPad? Apa itu iPad? iPad itu berasal dari 2 bahasa. I artinya saya, bahasa Inggris. Ped berasal dari bahasa Tolabi, artinya pedoko. Saya pedoko. Gara-gara iPad orang tuanya pedoko, saya pedoko. Ya salah sendiri. Lihat saja kelakuan anak-anak kita telah berubah terhadap orang tuanya. Tahun 80 dulu saya masih ingat kalau panggil orang tua kita dipanggil abah, dipanggil abi, dipanggil ayah. Yang melahirkan dipanggil umi atau dipanggil ibu. Tahun 90-an berubah panggilan itu. Dari ayah berubah menjadi bapak, dari umi menjadi mama. Tahun 95 berubah lagi, dari bapak menjadi papa atau papi, dari mama menjadi man. Tahun 2000 berubah lagi, dari papi berubah menjadi bokap, dari mami berubah menjadi nyokap. Tahun 2015 berubah lagi, dari bokap menjadi pace, dari nyokap menjadi mace. Orang tua senang anak saya anak gaul, anak saya anak milenial. Ayah ibu tidak tahu maknanya. Pace, papa cerewet, mace, mama cerewet. Tidak tahu 2025 yang akan datang, apalagi panggilan kita. Mungkin dari pace berubah menjadi pate, mace berubah menjadi mate, papa mate, mama mate. Itulah perubahan yang terjadi dalam masyarakat kita. Membangun koridor kehidupan pada anak-anak. Makanya santuni anak-anak dan pendidikan yang baik. Dekati dia dengan kelemah lembutan. Fabima rahmati minallah lintalahum walakum tafrazun qalizul qal. Disebabkan rahmat Allah, engkau bersikap lemah lembut terhadap mereka. Andai saja engkau berkata kasar dan berhati keras dan batu min hawli, pasti mereka akan pergi dari sekeliling. Jangankan anak, kucing saja kalau dibentak, kalau dipukul setiap saat dan waktu, lihat kita pasti lari terkonyol-konyol. Tapi kalau kucing itu dibelai-belai, dikasih makan, disayangi, insya Allah kucing akan datang mendekat, bahkan dia tidur di samping kita. Demikian juga anak-anak. Kalau anak-anak tiap hari dimarahi, dipukuli, maka dia akan pergi dari sekeliling kita. Duduklah dia di dekat, bertemulah dengan orang-orang preman. Siapa yang keliru? Siapa yang salah? Kita yang salah, karena salah memberikan pendidikan kepada anak-anak kita. Yang terakhir, topiknya adalah akhlakul karimah. Untuk membangun akhlakul karimah memang beda, situasinya berbeda. Zaman dulu kalau kita kehabisan sayur, ibu-ibu pergi di rumah tetangga minta sayur. Bu, ada sayurnya, ada pepaya, ada juga itu daun singkong. Sekalian dikau cabut, kelapa juga ada, ambil nih, untuk siapa satu minggu. Gratis dulu. Sekarang kehabisan sayur, mau pergi ke rumah tetangga. Bu, ya ada sayurnya, ada pepaya. Mau beli berapa buah? Sekarang, tapi kalau di sini tidak, masih tetap tolong menolong. Dulu kalau kita kehujanan di tengah jalan pergi, sehingga di pekarangan rumah orang potong daun pisang untuk jadi payung. Sekarang jangan coba-coba. Kehujanan biar basah kuyup, jangan sampai masuk ke karangan rumah orang potong daun pisang. Ingat, dianggap pencuri, sebab daun pisang mahal harganya untuk membungkus barang.
ada ayah, ada ibu, ada anak, ada cucu, ada paman, ada kakek, ada nenek. Makanya disebut rumah kecil, keluarga besar. Siapa yang berani ganggu mereka? Keluarga besar, hatinya teman. Tidak ada yang berani. Sekarang rumah besar, keluarga kecil. Siapa di dalam? Hanya ayah, ibu dan anak. Mana kakek nenek? Itu di belakang dibuatkan pondok-pondok dari jelajah 2 kali 3. Yang tinggal di dalam siapa? Ponakanku, anak dari saya punya kakak atau anak adik saya. Gratis tidak, 350.000 per bulan. Beda. Dulu mau masuk pegawai anak kita, Pak. Ponakan itu mau jadi pegawai, mau masuk jadi pegawai. Oh ya, nanti saya urus. Gratis. Gratis. Dia senang bantu anaknya, dia punya ponakan atau anak temannya. Sekarang pamanmu kepala PKT atau bupati mau masuk pegawai, kau punya ponakan dia, berapa usia? Pertanyaan, berapa usia? Beda, Pak. Anak-anak dulu dijodohkan oleh orang tuanya, dijodohkan. Sekarang tidak lagi. Kalau sekarang dijodohkan, kita dikatakan ini bukan zaman Siti Nurbaya, sudah berubah. Padahal yang dia bawakan calon suaminya minta ampun. Datang yang perkenalan, Pak Bu, inilah calon saya, sering saya telepon tengah malam. Orang itu mohon maaf, dia pakai tato, mata merah, bau mulutnya bau kameko, celananya sobek-sobek, habis kecelakaan ojek. Orang tuanya bilang, sini, nah, saya tidak mau kasihan dari lingkungan. Jangan kau ambil itu sebagai calon suami. Pak, tidak bisa, Pak. Cintaku sama dia bukan lagi melengket seperti Prabowo, tapi melengket seperti Lem Alteko. Kalau bapak tidak mau dengan itu, saya akan bunuh diri. Padahal bapaknya maaf, mungkin Pak Haji Iwan terpaksa menerima daripada anaknya bunuh diri. Itulah masa sekarang. Akhlak yang terbaik dari kehidupan kita terjadi apa disebut dengan disorientasi kita. Maka marilah kita ikut apa yang dijalankan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Terakhir kuis. Dek, sudah kuis. Saya sudah menutup kuis. Yang paling diam pertama, yang pakai sopo haji ini. Kamu dek, kamu nak. Ya berdiri. Berdiri, saya kasih kuis. Hadiahnya 250.000. Nama lain. Nah, saya tanya nih, dengar kan? Di situ saja. Ya. Berdiri. Lihat, dengar baik-baik nak. Siapakah nama Imam Masjid Nurul Fikri di samping rumah saya? Anak perempuan yang pakai yang coklat, yang paling depan. Yang itu. Nah, anak perempuan paling depan. Kamu nak yang coklat, coklat muda. Ya, hadiahnya 500.000. Jadi, saudara, oke, dengar baik-baik. Siapakah nama kepala kelurahan Bonegono di kampus saya, Bonegono? Tinggi nilainya 750.000 rupiah, nama presiden RI. Nah, kamu nak? Ya kamu yang paling dia ini. Ya, yang ada di tiang. Yang pegang semuanya. Yang pegang semuanya tidak bisa di sana. Ya. Baik. Oke, nah ini hadiahnya paling mahal. 750.000 rupiah. Siapakah nama Presiden Republik Indonesia tahun 2025?